Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya yang menyaksikan video kami, video live ini. Bisa baik di kanal YouTube maupun di Facebook dan media sosial kami. Sudah bersama saya di sini Bapak Guntual Laremba selaku aktivis dan pegiat serta pejuang hukum dari Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran, dan bersama Wakil Komisaris Mas Michael Turger di sini. Apa kabar Pak dan Mas? Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik-baik. Nah, teman-teman, di sini kita akan melakukan sesi edukasi untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi teman-teman yang menyaksikan video live atau video kami di YouTube ini. Sebelum beranjak lebih jauh, bagaimana sih Pak sebenarnya kesadaran hukum di negara kita ini? Bisa ditanggapi dulu. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, hadirin sekalian. Dan selamat bertemu lagi. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas masalah edukasi hukum dan memberikan pemahaman tentang hukum serta sosialisasi masalah hukum sehingga setiap masyarakat itu sadar akan hukum. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa begini, hukum di Indonesia itu adalah merupakan satu hal yang mutlak karena semua-muanya persoalan dan permasalahan serta urusan diatur berdasarkan hukum, baik itu yang bersifat privat, publik, maupun yang bersifat family. Jadi itu ada. Dalam keluarga itu kita mengenal yang namanya hukum keluarga, ya. Kemudian dalam yang dibilang publik itu kita mengenal yang namanya pidana. Yang namanya privat adalah perdata. Nah, Indonesia ini dalam bab 1 ayat 1 dalam bab 1 pasal 1 ayat 3 sudah jelas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua kehidupan kita diatur oleh persoalan hukum sejak lahir sampai meninggal. Jadi ketika orang lahir menggunakan akte lahir, kenal lahir. Kemudian setelah meninggal tentu juga dikenal dengan akte meninggal. Jadi surat kenal lahir dan akte kenal meninggal. Surat kematian. Yang mana di sini kita kadang-kadang kurang memperhatikan bahwa itu semua seolah-olah enggak perlu. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa hukum kita itu tidak mengenal di kampung apa di kota. Yang kita kenal adalah hukum yang sudah diatur secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Nah, hukum yang tertulis diatur berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya, misalnya hukum adat, budaya. Nah, zaman dulu sebelum ada namanya negeri Belanda ke kita mengenal yang namanya hukum adat. Jadi sebetulnya Indonesia ini sudah mengenal hukum sejak negeri Belanda belum datang menjajah Indonesia. Tapi saya dalam season ini saya tidak akan ke sana. Saya akan lebih fokus kepada bahwa setiap warga negara Indonesia jangan mengabaikan yang namanya hukum. Karena hukum itu memang benar-benar ada dan diatur. Bahkan sekarang ini termasuk kita kesehatan pun diatur masalah hukum. Misalnya saat pandemi sekarang ini, itu kan kita bisa lihat ada aturan ini, aturan itu, bahkan masalah masalah penggunaan apapun, penggunaan masker pun diatur. Nah, ini kan kita tidak bisa istilahnya mengatakan saya nggak apa-apa. Jadi penting terhadap apa yang saya maksud tadi, bahwa setiap masyarakat itu harus sadar
bahwa mau buta huruf, mau dia akademi, mau dia ilmiah, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia anak kecil maupun dia orang dewasa atau orang tua, hukum itu sudah ada. Jadi kalau terhadap mereka yang masih di bawah umur dikenal namanya hukum hukum anak-anak, ya kan? Undang-undang perlindungan anak. Ya tentu kalau yang sudah tua bukan berarti hukum lansia, nggak ada, ya semua hukum berlaku. Nah, jadi kepada masyarakat perlu ketahui bahwa ketika Anda berhadapan dengan kesepakatan itu sudah berarti masuk hukum privat. Ya, perdata. Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa masyarakat itu harusnya belajar masalah hukum. Nah, sebetulnya di sini andil pemerintah. Negara ini adalah negara hukum yang diatur segala-galanya dengan ketentuan hukum. Harusnya sejak SMP sudah ada kurikulum ilmu hukum. Nah, sayangnya sampai sekarang ini belum ada inisiatif baik dari pemerintah maupun legislatif kita sebagai wakil rakyat untuk memasyarakatkan yang namanya hukum. Ini kekurangan kita. Jadi kalau misalnya kita ini mau memberlakukan hukum, kemudian tapi kita tidak memberikan pengetahuan hukum, di mana kedaulatan rakyat? Padahal kita tahu bahwa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 bab 1 pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, kalau rakyat disuruh mengikuti hukum tapi tidak pernah diajarin, apakah itu rakyat masih berdaulat? Tentu tidak. Lah kemudian yang saya ingin katakan, bapak-bapak yang tidak mengerti masalah hukum banyak sekali, bukan cuma petani, bukan cuma buta huruf, tapi mereka yang bergelar doktor dan profesor yang kebetulan bidangnya lain, misalnya dokter, para medis, kemudian dia profesor dari gizi, dia profesor dari ilmu pendidikan, dia nggak ngerti hukum, dan ini konyol. Nah, jadi begini, biar masyarakat tahu, kalau Anda memiliki persoalan yang bersifat kriminal atau pidana, maka ruangnya adalah di kepolisian. Ini perlu masyarakat tahu bahwa kita ini harus mengetahui apa yang kalau di polisi itu adalah laporan tentang adanya tindak pidana. Nah, pidana itu apa? Pidana itu adalah merupakan kurungan badan atau hukuman tahanan ataupun denda. Nah, itu ada pada pidana. Sedangkan kalau misalnya kita ada transaksi, kita dirugikan, itu bukan di kantor polisi. Adanya adalah gugatan perdata. Nah, gitu. Kemudian ada masalah warisan. Warisan, bagaimana membagi warisan? Adanya di pengadilan gugatan. Nah, kalau yang mereka yang beragama Islam, itu tentu yang diikuti adalah kompilasi Islam masuk kepada pengadilan agama. Tetapi kalau mereka yang beragama non-Islam, adanya gugatannya di pengadilan negeri. Nah, itu. Pengadilan negeri mengurusi urusan perdata secara umum. Sedangkan pengadilan militer mengurusi masalah disiplin militer. Ya. Nah, walaupun dia anggota militer, kalau dia punya permasalahan yang bersifat privat, yang masalah pribadi, itu adanya di pengadilan umum. Pengadilan umum itu adalah perdata, kalau pidana melapor polisi. Jadi kalau Anda melihat ada tentara TNI yang datang ke kantor polisi, mungkin dia sedang melaporkan seseorang. Ya. Jadi jangan sampai heran. Nah, dalam hal ini kepada masyarakat perlu tahu, kalau kita sakit kepala, minumnya obat sakit kepala. Kalau kita ada persoalan hukum, minta bantuannya kepada pengacara. Nah, jadi masyarakat itu tidak bisa menganggap saya nggak ngerti hukum lantas tidak mau mengurusi kalau dia ada kerugian. Jadi kalau Anda punya aset, Anda punya harta, minta tolong kepada pengacara. Ya.
Misalnya, Anda punya tanah diserobot orang. Itu ada dua. Diserobot secara sesuai dengan hukum privat, karena ada wan prestasi, atau diserobot karena ada namanya hukum publik, pidana. Nah, jadi masyarakat tak usah khawatir. Yang masyarakat tidak mengerti hukum bisa minta bantuan kepada pengacara. Bagi mereka golongan yang tidak mampu, yang miskin, tidak usah khawatir bahwa negara menyediakan namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Asal Anda memiliki kartu keterangan miskin, ya, jadi KTM, itu Anda bisa meminta bantuan ke pos bakum. Tapi kalau yang Anda ini orang mapan, tidak punya kartu miskin, maka sebaiknya Anda memperjuangkan melalui proses membayar. Jangan kita takut kehilangan uang untuk membayar pengacara. Karena logikanya gini, misalnya Anda ini mengutang di bank. Utang Anda cuma ada 100 juta, tapi aset Anda nilainya 2 miliar. Kalau bank menyita, bisa jadi nilai rumah Anda bisa dijatuhkan harganya jadi 300 juta. Padahal rumah Anda nilainya 2 miliar. Kalau minta bantuan pengacara mungkin ongkosnya bisa jadi 50 juta, bisa jadi 100 juta. Tapi Anda bisa selamatkan asetnya yang 2 miliar itu, sehingga utang Anda hanya dibayar sesuai dengan apa yang ada. Nah, itu perlu masyarakat tahu. Jadi masyarakat jangan alergi terhadap pengacara. Memang banyak memang ada saja pengacara yang nakal. Hati-hati tentu mencari pengacara. Jangan asal orang pengacara kita langsung percaya. Hati-hati. Lihat pengacara yang ada kantornya, yang kira-kira jelas. Nah, jangan kita melihat ketemu di jalan saya pengacara, lantas kita terima. Karena boleh jadi itu pengacara tapi pengacara LSM. Maksudnya bukan apa? Bukan masalah LSM-nya, bukan. Jadi maksudnya pengacara yang masih bergabung dengan LSM. Nah, LSM banyak yang bagus. Pengacara banyak yang bagus, tapi banyak juga yang tidak bagus. Nah, karena itu kita selektif. Sorry teman-teman, saya juga ini adalah mitra daripada LSM. Hanya memang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai LSM, dia bisa dapat modal baju dan kartu, ya, bisa beli kemudian sudah. Nah, mohon maaf kepada teman-teman LSM, tolonglah ketika ada masyarakat yang butuh bantuan Anda, bantulah mereka, ya. Kemudian kepada teman-teman pengacara juga, kalau ada masyarakat yang minta bantuan, bantulah mereka. Jangan sampai kita pakai baju pengacara, kita mengaku pengacara, tapi kita tidak bisa membantu masyarakat. Jadi gitu kira-kira. Ini barangkali pembuka saya, omong-omong kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, insya Allah saya bisa berikan jawaban. Silakan. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan video live di Facebook dan video YouTube kami, silahkan bisa mengajukan pertanyaan atau nanti bisa ikut bertanya di media sosial kami. Nah, mungkin dari Mas Michael sendiri selaku wakil komisaris ini, bagaimana sih pandangan Mas Michael sendiri, atau apakah tentang hukum sendiri gimana sih Mas? Selamat siang untuk netizen yang sedang menonton live kami. Menurut pendapat saya tentang hukum di Indonesia masih harus diperbaiki dan harus disosialisasikan oleh pemerintah ke masyarakat untuk sadar tentang hukum itu seperti apa. Kebanyakan masyarakat kecil kan, awam kan takut dengan apa kata kalau kita udah tentang hukum takut. Seharusnya dari sejak kalau Pak Gun misi Pak Gun ya, Pak Gun menyarankan untuk dari SMP untuk diajarkan kurikulum tentang ilmu hukum. Kalau saya tidak sependapat. Kalau saya sebaiknya dari SD diajarkan tentang ilmu hukum, karena dari lahir dan mati kita diatur undang-undang. Sepertinya contoh kita dalam
sehari-hari untuk melakukan transaksi jual beli. Itu ada terkaitan dengan hukum perdata. Seperti kita beli makanan, minuman, seperti itu. Ya, jadi gini Pak, seperti yang disampaikan oleh Mas Michael tadi, bahkan dari SD Ya. kita harus sadar hukum. Sedangkan kalau saya secara pribadi sebagai awam yang bukan orang hukum melihat bahwa kita masyarakat ini takut untuk menyinggung atau berpikir tentang hukum itu, karena kan gini, banyaknya kriminalisasi di negara kita, akhirnya bahkan kita mau bersuara atau menyampaikan aspirasi itu aja takut gitu. Ya. Takutnya nanti kita jatuh terkena kriminalisasi dan segala macam, kan juga kita sendiri juga yang agak ngeri sedap gitu. Gimana Pak? Baik, jadi seperti apa disampaikan Pak Michael, saya setuju. Jadi memang harusnya seyogianya itu paling enggak untuk memberikan pemahaman tentang hukum itu sejak dari kelas 4 SD. Kalau kelas 1, 2, dan 3 kan masih agak apa ya, mereka masih senang bermain. Ya, betul. Bisa jadi goyonan dan lelucon. Tapi dari kelas 4 mungkin sudah bisa dikasih. Namun yang saya maksudkan adalah kurikulum. Kurikulum itu adalah merupakan ketentuan. Jadi kurikulum itu adalah merupakan suatu keharusan. Seperti ujian nasional, kan itu merupakan program nasional. Tapi orang memahami hukum sejak dari SMP, betul apa yang dibilang Pak Michael. Karena orang kelas 2 SD, kelas 1 sudah bisa beli. Benar itu. Jadi kita bertransaksi, beli, jual beli, ya pasti itu. Jadi menurut saya benar apa yang disampaikan. Nah, tadi memang itulah yang terjadi di dalam masyarakat kita. Mereka menjadi fobia. Begitu menyinggung masalah hukum, kok kayaknya takut, ribet. Itu mestinya nggak boleh. Karena seperti apa disampaikan Pak Michael tadi, bahwa Anda tidak bisa menghindari. Anda bertransaksi, kemudian Anda beli barang. Kalau Anda tidak ngerti hukum, misalnya, Pak Michael tadi sudah memberikan contoh, kita bertransaksi beli. Anda membeli mungkin punya uang, hanya mampu membeli barang bekas. Ya kan? Kemudian membeli barang bekas. Karena kita nggak ngerti hukum, kita main bayar aja. Tapi, apakah barang bekas yang kita beli ini benar-benar bekas dari miliknya penjual, atau barang bekas curian? Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita mau beli barang, kita bertransaksi, kita mau beli barang bekas, ternyata itu curian. Harga HP nggak sampai 1 juta. Begitu ternyata kita ini dianggap penada, kalau barang curian yang kita beli, maka namanya penada. Nah, kalau sudah masuk sebagai penada, apa yang terjadi? Itu pidana. Urusannya cuma beli HP 500.000, kita dipanggil ke polisi, bisa jadi ditahan karena dianggap penada. Nah, mana tahu. Nah, sekarang ketika sudah seperti itu, yang disalahkan adalah para penegak hukum. Ini yang kita harus pahami. Bahwa kalau memang faktanya adalah dia membeli barang yang hasil curian dengan harga yang tidak wajar, maka yang terjadi itu adalah bisa dikelompokkan sebagai penada. Yang salah di sini bukan penegak hukum, bukan juga negara, bukan pemerintah, bukan juga undang-undang. Yang salah adalah tidak ada pemahaman terhadap hukum itu sendiri. Jadi gitu. Nah, karena itu saya himbau kepada masyarakat, nggak boleh apatis, nggak boleh antipati terhadap hukum. Harus belajar. Makanya pengacara Guntur Laremba melalui YouTube maupun Facebook akan hadir menyapa masyarakat, memberikan edukasi dalam rangka membagi ilmu hukum secara cuma-cuma dan juga memasyarakatkan hukum. Jadi kesadaran hukum itu kira-kira. Kalau dari Pak Michael sendiri? Dan satu lagi saya tanggapi, satu tambahan deh. Ya. Dan jangan juga masyarakat menganggap berpikiran undang-undang dibentuk itu untuk dilanggar. Itu yang keliru. Itu aja sih. Oh ya. Saya masih berpikiran seperti itu. Banyak juga di luar sana gitu. Ada anekdot-anekdot yang menunjukkan bahwa aturan ada untuk dilanggar. Kan banyak seperti itu. Ya. Terus selain itu gini, ketika saat di masyarakat gitu,
di masyarakat itu menganggap bahwa waduh ketika tersandung hukum, waduh kok ada kena pengacaranya kok mahal, ya kan? Padahal kan, waduh saya mau pakai lawyer tapi kok mahal gitu. Akhirnya kan timbul persepsi bahwa ada yang memainkan hukum di sini, mafia hukum, dan akhirnya hukum ada hanya untuk orang-orang yang berduit gitu. Jatuhnya seperti itu. Ya. Bagaimana? Jadi begini, tadi apa yang disampaikan Pak Michael soal anggapan dalam masyarakat bahwa hukum itu harus dilanggar. Itu biasa anekdot dari orang-orang hukum, ya. Tapi sebetulnya hukum itu adalah mengatur kehidupan masyarakat. Jadi memang kalau mau hukum jadi murah, pertama masyarakat itu harus mengenali hukum. Harus sadar dulu bahwa negara ini negara hukum. Kalau negara hukum berarti kita penuh dengan aturan. Aturan itu ketika dilanggar, maka itu ada sanksinya, ya kan? Nah itulah masalah hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan biaya mahal, memang iya. Orang kalau sudah kesandung masalah dan itu dia belum pernah dengar, dia belum pernah ngalami, dia belum pernah tahu tentang pengacara, ya pasti dia bilang mahal. Karena pengacara itu akan hadir memperjuangkan kepentingan seseorang. Jadi apa bedanya dengan dokter? Seorang dokter dia malah tidak melakukan apa-apa, hanya memberikan obat saja, dengan harganya bisa jadi jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, ya. Tapi karena masyarakat sudah tahu obatnya memang mahal, penyakitnya memang kritis, maka orang itu apa? Akhirnya menyadari. Nah, menurut saya anggapan yang disampaikan Adek tadi ini adalah wajar. Seseorang yang belum tahu kemudian mendengar pertama mula-mula dia akan heran. Sama dengan orang naik mobil, katakanlah saya naik mobil station, ya kan? Harga mobil saya bisa penumpangnya 8 orang, ya kan? Harganya mungkin 300 juta. Kemudian tiba-tiba muncul mobil sport yang penumpangnya cuma 2 orang, harganya miliaran. Orang kaget, wah itu penumpang mobil truk, mobil station bisa muat sekampung orang, tapi harganya cuma 200 juta, ya kan? Sekarang mobil itu cuma muatannya 2 atau 4 orang, kok harganya sampai miliaran? Karena orang nggak tahu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Untuk itu melalui kesempatan ini masyarakat perlu saya kasih tahu bahwa pengacara dibayar mahal itu karena dia akan memperjuangkan keselamatan. Jadi pengacara itu bukan bekerja sekedar seperti pendamping, bukan sekedar sebagai ajudan atau wakil, tapi dia akan memperjuangkan kepentingan dari masyarakat yang punya kepentingan supaya dia bisa mencapai apa yang dia harapkan. Misalnya dia menjadi korban dari suatu tindak pidana, dia mau jadi pelapor. Bagaimana caranya supaya laporannya diterima oleh polisi, supaya lawannya itu atau penjahatnya itu bisa dihukum. Nah, demikian halnya seseorang yang menjadi terduga pelaku tindak pidana akan diperjuangkan. Nah, orang tua kita saja belum tentu bisa memperjuangkan, apalagi yang lain. Nah, karena itulah maka pengacara itu harus dibayar mahal. Karena kadang-kadang pengacara itu bertaruh nyawa loh. Coba, dia membela kepentingan daripada pelaku. Lawannya ini dikiranya pengacara ini membela pelaku. Bukan. Memang undang-undang mengatakan demikian. Jadi masyarakat tidak boleh abai. Nggak boleh juga menghakimi daripada pengacara. Pengacara itu hanya menjalankan undang-undang. Orang yang salah dia bela, orang yang benar dia bela. Maksudnya di sini bukan hanya sekedar membela yang bayar, tapi memang hukum undang-undangnya itu begitu. Orang yang salah bukan dibela agar tidak salah. Bukan berarti orang yang pengacara ini membela orang yang salah dia ikut salah, tidak. Pengacara ini hanya membela hak asasinya.
supaya proses hukum itu bisa berjalan dengan equal. Jadi kalaupun dia dihukum, kalaupun dia melanggar, maka biarkan dia dihukum sesuai pelanggarannya. Tapi kalau dia tidak melanggar, jangan sampai dicari-carikan. Nah itulah kepentingannya hadir pengacara. Gitu barangkali kira-kira. Sekarang ke Pak Michael mungkin. Bagaimana Pak Michael sendiri memandang kalau di rentan umur milenial, apakah sudah sadar hukum sih sebenarnya, atau mereka semua bisa mengantisipasi ketika ada masalah hukum? Ya, menurut saya, pribadi saya, kaum milenial ini saya lihat kebanyakan masih menganggap remeh tentang hukum. Dan masih saya sering lihat sangat terenyuh ya di media sosial, kebanyakan yang melakukan tindakan seperti penipuan, melakukan seperti ini, seperti undang-undang ITE, itu kebanyakan kaum milenial yang tidak mengerti tentang hukum. Makanya dari awal saya bilang, umur dari sejak dini itulah seharusnya diajarkan pada orang tua apa itu tentang hukum. Dari situlah, dan orang tuanya juga harus mengerti bahwa di Indonesia ini dia tinggal bukan negara hukum yang tidak ngerti hukum. Harusnya orang tua itulah sadar memberikan nasihat pada anaknya, ini nak, kamu harus melakukan ini, kamu di luar tuh harus begini. Kalau saya lihat seperti itu, makanya jangan heran banyak kasus seperti baru-baru ini, akhir-akhir ini kan terjadi kasus penipuan terhadap menipu anak presiden yang ditangkap umur 15 tahun dan 14 tahun di Aceh dan di Medan. Itu kan cukup tragis sekali, melakukan akun penipuan. Cukup ya segitu. Jadi sebenarnya gini Pak, seperti tadi kan, bahkan sampai anak umur 15-16 tahun kan, dia sampai berani melakukan penipuan gitu. Atau katakan ada yang kemarin juga sempat ada kasus dari Effendi Buhing, kalau nggak salah, dia ketua adat di Kalimantan, dia sempat dikriminalisasi. Sebenarnya gini, itu salah satu contoh kasus hukum yang ada di Indonesia. Sebelum beranjak ke sana, sepenting apa sih kita harus tahu atau memiliki kuasa hukum sendiri? Sepenting apa? Maksudnya kan gini, kalau saya misalkan ada peribahasa sedia payung sebelum hujan nih. Ya. Sebenarnya sepenting apa sih kita memiliki kuasa hukum kita sebelum terkena kasus? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Sebetulnya di era seperti sekarang ini, hukum semakin merajai dunia kita, termasuk mulai dari makanan, kehidupan kita, bahkan pribadi kita pun diatur oleh hukum, ya. Sedangkan kita ini tidak memiliki waktu untuk belajar hukum. Jadi menurut saya pertanyaan tadi itu terkait dengan kalau bagaimana kita menyiasati. Saya ini terlambat belajar hukum. Sedangkan di luar itu ketentuan sudah berlaku. Bagaimana caranya? Nah, yang tadi disampaikan ada itu, kita harus mempunyai namanya legal pribadi seperti di luar negeri. Di luar negeri memang orang di negara-negara maju memang tidak semuanya mengerti hukum, ya kan? Tetapi mereka itu punya namanya family law. Jadi mereka sudah punya legal keluarga, legal pribadi. Sejak lahir sudah punya gitu loh. Karena kenapa? Untuk mengatur masalah harta warisan, kemudian sekolah, kemudian mereka ketika menikah, kemudian mereka itu akan kemana, itu sudah ada istilahnya family law. Nah di Indonesia ini kami dari Kantor Proteksi Pelindungan Hukum sebetulnya sudah menyediakan sarana. Jadi kami membantu masyarakat. Pertama, kami memberi edukasi bagi mereka yang memang sudah mengikuti edukasi yang kami berikan di YouTube, Pengacara Guntur Laremba dan Pro Lawyerku, itu bisa mereka manfaatkan. Namun kan untuk belajar itu kan tidak mudah, tidak cepat. Sedangkan persoalannya kan terjadi.
Jadi mungkin menurut saya harus dimanfaatkan untuk sambil menunggu proses belajar, jadi dulu punya legal pribadi sehingga mereka bisa ada namanya penanggulangan pertama sebelum masuk ke ini. Nanti kalau mereka sudah mahir, sudah bisa menjadi pengacara diri sendiri. Saya rasa gitu. Jadi sekali lagi masyarakat mungkin sudah waktunya untuk memiliki namanya pelindung hukum atau legal pribadi, ya, atau pengacara pribadi, pengacara keluarga, sehingga segala bentuk persoalan yang timbul bisa mereka dibantu dalam 24 jam, bisa berkonsultasi, bisa meminta bantuan, dan itu hebatnya sudah ada surat kuasa. Jadi kalau tidak salah seperti ini ya, ini nih. Jadi ini kartu keanggotaan ini, ya. Ini memiliki kartu ini ketika terjadi sewaktu-waktu ada proses hukum, orang tidak perlu ragu. Dia akan bisa, saya sudah punya legal pribadi dan sesuai dengan klausula di sini, ini surat sudah merupakan surat kuasa. Mohon akan saya ikuti apa yang Anda ini kan, cuma saya keberatan untuk memberikan keterangan atau interogasi apabila saya tidak didampingi oleh legal pribadi. Sehingga model-model kriminalisasi, rekayasa kita bisa terhindar. Dan orang-orang yang tidak mengerti hukum menjadi ada yang membentengi atau ada yang melindungi secara hukum. Ini adalah diproduksi oleh Kantor Proteksi Perlindungan Hukum. Kita bekerja sama dengan lawyerku, ya. Jadi mereka itu akan terlindungi kapan saja, di mana saja. Begitu mau transaksi bisa tanya, Pak, ini ada mobil mau saya beli, Pak. Kira-kira menurut Bapak harga segini masih wajar apa enggak? Maksudnya menanya, kalau harga enggak wajar, jangan-jangan mobil itu adalah mobil curian. Ya, suratnya apa? Oh, lengkap, Pak. Sekarang banyak surat yang lengkap tapi palsu. Pak, saya mau beli rumah, tolong Pak dibantu, Pak. Ini gini-gini. Bagaimana? Bisa nggak tolong Bapak lihatkan kebenarannya ini, kita periksa. Jadi sewaktu-waktu kalau ternyata barang itu ada barang yang nggak benar, dia tidak akan dituduh sebagai penada karena dia sudah konsultasi kepada kita. Nah, itu sebagai bukti bahwa dia bukan penada. Atau misalnya dia mau berinvestasi, Pak, ini ada perusahaan menawarkan saya bunga sekian persen, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Mana? Kita coba periksa portofolio perusahaannya. Oh jangan, Pak, itu perusahaan nipu, tidak mungkin. Jadi yang tadinya dia mau keluar uang banyak, sekarang dia tidak bisa. Dia tidak akan keluar banyak maksudnya. Dia akhirnya akan tertolong. Banyak sekali manfaatnya kalau dia punya legal pribadi. Ketika ini semua kan free dia dapatkan itu. Ketika dia misalnya tadi mau dikriminalisasi, sudah bisa terhindar. Kemudian ketika dia lagi misalnya mau bepergian, ya kan, dia kebetulan ada keluarganya yang kesandung masalah hukum, bisa konsultasi melalui telepon. Itu manfaatnya banyak sekali. Jadi kita dengan memiliki seperti tadi sedia payung sebelum hujan, tentu banyak manfaatnya, keuntungannya, dan tidak ada di tempat lain. Ya, hanya kantor lawyerku, hanya lawyerku yang bisa mengeluarkan kartu itu. Atau hanya kantor proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran yang bisa mengeluarkan kartu lawyerku. Karena apa? Karena kantor proteksi perlindungan hukum berbadan hukum perseroan sebagai perusahaan hukum, asuransi hukum, dan bank hukum, bukan sebagai pengacara. Kalau pengacara itu kan profesi, tidak boleh mengeluarkan kartu proteksi hukum, ya. Tapi kalau ini berbadan hukum, maka punya legalitas, ya gitu saya rasa, ya. Jadi untuk itu. Oke. Kalau dari pandangan Mas Michael sendiri, Pak Michael sendiri selaku di proteksi perlindungan hukum ini, mau apa yang telah dirasakan teman-teman dari Pak Michael sendiri setelah teman-temannya juga udah tergabung, udah ada kartu lain? Adanya proteksi perlindungan hukum seperti ini cukup membantu ya. Terjadi kalau misalnya ada terjadi di jalan ada masalah, kan bisa tinggal telepon pengacara pribadi. Jadi kita orang awam
jadi tidak takut pada polisi, karena kadang masih anekdotnya masyarakat di luar sana kan masih takut sama polisi, apalagi kadang takut dikriminalisasi lah, takut digini, seperti itu. Jadi lawyerku ini adalah merupakan suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan hukum, perlindungan hukum sebelum timbul masalah hukum. Jadi kita memiliki ini bukan berarti kita mau berbenturan dengan aparat, tapi paling tidak ingin meluruskan, menjaga hak-hak kita. Terutama gini, di dalam masyarakat itu kasihan terlebih-lebih mereka yang orang tuanya, misalnya orang tua punya anak tunggal, atau ada anak yang jadi ahli waris tunggal. Kadang-kadang karena dia masih pengampuan itu dimainkan sama bibi-bibinya, sama paman-pamannya. Nah kalau dia sudah memiliki kartu ini tentu saja tidak bisa. Dan ingat bahwa kita itu akan bekerja secara objektif dan profesional. Saya himbau kepada masyarakat melalui ini, sadarlah bahwa hukum itu ada. Dan sadarlah Anda jangan meremehkan, jangan tunggu masalah muncul baru kita mau cari pengacara. Pasti mahal biayanya. Karena gini, pengacara semakin terkenal, tarifnya semakin tinggi. Kenapa? Karena kalau dia sudah terkenal, pertama-tama yang harus diketahui bahwa pengacara terkenal itu, dia pasti tidak sendirian bekerja. Pasti banyak tim. Timnya orang-orang yang mahal. Tidak mungkin dia itu akan bekerja hanya untuk diri sendiri. Dan itu perkara bukan perkara kita tangani hari ini hari selesai, nggak bisa. Ya, ini perlu masyarakat tahu. Jadi jangan pernah melihat daripada harganya mahal. Tetapi bagaimana caranya kepentingan saya bisa teratasi. Misalnya, saya membayar Anda lebih besar. Tetapi Anda mampu memperjuangkan hak dan kepentingan saya. Lebih baik mana? Saya mengorbankan uang saya lebih banyak, tapi Anda membantu secara maksimal melindungi kepentingan saya. Atau saya bayar sedikit, tapi kepentingan saya menjadi sia-sia. Misalnya menjadi dirampas orang, atau misalnya katakanlah kalau dalam perkara pidana. Kalau saya meminta bantuan kepada orang yang memiliki integritas dan memiliki kemampuan, dia akan bekerja sungguh-sungguh sehingga mungkin saya tidak kena sanksi. Kalaupun ada sanksi, sanksinya jadi ringan. Saya bayar Anda sedikit agak bernilai, tapi saya dapat imbalan dari situ. Anda mungkin saya tidak bayar, atau bayaran saya murah-murah saja. Tapi apa yang terjadi? Rumah saya, aset saya, kepentingan saya menjadi hilang. Mana? Sedangkan kalau kita berproses hukum yang perlu diketahui masyarakat, ketika Anda sudah menguasakan kepada pengacara, satu yang harus diketahui pertama adalah kita sudah tidak bisa lagi keliling mencari pengacara lain. Itu kode etik. Jadi ketika saya sudah serahkan pada Anda, maka saya sudah terikat. Kedua, wajib hukumnya semua yang benar, yang jujur saya sampaikan kepada pengacara. Ya, sebagai orang yang mencari keadilan, dia harus terbuka. Kemudian saya sudah membayar. Lalu ketika saya sudah membayar, waktu saya sudah diambil oleh itu si pengacara. Nah, lalu saya akan mengikuti apa yang dibilang pengacara. Ternyata karena saya ini cuma membayarnya ragu-ragu, yang terjadi adalah begitu putusan pengadilan, saya kalah. Waktunya, rahasianya tidak mungkin bisa saya tarik lagi karena saya sudah terbuka. Kemudian kedua waktunya sudah lewat, ya kan? Lalu kemudian uang yang sudah saya keluarkan, saya tidak mungkin tarik lagi. Lalu apa yang terjadi? Aset saya yang sudah hilang, ya sudah, istilahnya sudah hilang. Nah karena itu, jadi masyarakat begini. Masyarakat kalau ada persoalan hukum jangan ragu-ragu, mintalah bantuan. Tapi Anda perlu tahu, kalau kita menggugat, ini yang namanya privat. Ada namanya putusan pengadilan. Putusan pengadilan menang, belum tentu
kita menang di pengadilan tinggi. Jadi setelah menang di pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Setelah di pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung, ada Mahkamah Peninjauan Kembali. Agung juga Mahkamah Agung. Jadi MK, Mahkamah istilahnya PK, Peninjauan Kembali. Jadi Anda yang berperkara perdata, jangan cepat besar kepala karena menang di pengadilan negeri. Dan Anda yang kalah di pengadilan negeri, jangan berkecil hati. Masih ada bisa banding. Makanya carilah pengacara yang kira-kira bisa Anda andalkan. Setelah pengadilan tinggi, banding, Anda kalah atau menang, masih ada menunggu Mahkamah Agung, kasasi. Setelah kasasi, Anda kalah ataupun menang, masih ada peninjauan kembali, PK. Saya rasa itu dulu barangkali yang bisa saya sampaikan. Hari ini netizen dan masyarakat penggiat hukum, kami tidak bisa berpanjang lebar karena masih ada tugas-tugas lain yang sedang menanti kami. Jadi nantikan acara kami selanjutnya. Saya berharap supaya teman-teman penggiat hukum, pejuang kebenaran, aktivis, pemerhati keadilan, supaya terus beri dukungan kepada kami. Cara Anda memberikan dukungan adalah ikuti YouTube yang kami punya. YouTube Pengacara Guntur Laremba dan Pro Lawyerku. Utamanya Pengacara Guntur Laremba. Lalu Anda jangan cuma nonton saja. Tolong di-subscribe. Kemudian like. Saya akan tahu kalau Anda itu memberikan subscribe kalau Anda komen. Jadi komentari, ditanya. Jadi itu akan kelihatan, oh ini si A masuk. Kadang-kadang ada teman yang memberikan dukungan, dia cuma nonton, udah di-subscribe. Itu tidak memberikan efek apa-apa. Tapi sekali lagi, mari bantu kami untuk memasyarakatkan hukum. Silakan. Jadi teman-teman di sini yang sudah menyaksikan video ini, kami terima kasih banyak sudah melihat video kami. Juga jangan lupa dibagikan, karena dengan begini baik Pak Gun dan Pak Michael sendiri bisa lebih luas lagi untuk mengedukasi teman-teman semua di sini. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Gun dan Pak Michael juga, pentingnya kesadaran hukum bagi negara kita atau bagi masyarakat kita itu harus dimulai dari sejak dini, dari inner circle kita. Jadi kita harus benar-benar penting untuk sadar akan hukum itu sendiri. Jadi mungkin itu sekali lagi teman-teman ingat, ada permasalahan apapun bisa dikonsultasikan atau bisa lewat komen di YouTube Pengacara Guntur Laremba atau di Pro Lawyerku. Bisa di komen masing-masing videonya, atau kalau mau misalkan ingin japri bisa di DM, di chat di kontak personnya di Facebook Pengacara Guntur Laremba dan Pro Lawyerku. Di Instagram juga ada, serta di Instagram Pak Gun sendiri juga ada ya, Gunde Guntual. Silahkan di follow. Dan ada nomornya, nomor telepon 085 ya. 2311 50281 ya, 081 357 765 165. Mohon kalau bisa jangan pertanyaannya jangan melalui tulisan, karena kalau tulisan itu saya tidak sanggup mulai ini begitu orang banyak. Jadi sebaiknya langsung by call, jadi ditelepon, sehingga saya bisa punya waktu untuk menjelaskan. Kalau nulis itu saya terus saja nggak kuat, jadi bukan berarti saya nggak menghargai. Karena pertanyaannya panjang, berarti jawabannya nggak mungkin saya bilang ya nggak mungkin. Pasti saya jawabnya sesuai dengan pertanyaannya. Tapi kalau telepon kan bisa saya kasih jawaban. Saya rasa gitu ya. Terima kasih. Sekali lagi untuk teman-teman, kalau ingin bertanya atau ingin memberikan komentar tentang video kami, atau kita menerima kritik dan masukan, silahkan di komen, silahkan dibagikan video kami dan disebarkan agar seluruh masyarakat Indonesia ini semakin paham tentang hukum kita. Dan jangan lupa kita juga butuh legal pribadi nih. Jadi sewaktu-waktu mau kita ada masalah tinggal halo lawyerku gitu kan, jadi bisa enak. Jadi kedepannya bisa lebih memudahkan kita. Mungkin oh ya, sebentar, saya tambahkan 1 detik ya. Tolong kalau memberikan komen jangan sampai yang bersifat fitnah
spam atau adu domba atau melecehkan. Dan hoax ya. Hoax ya tolong jangan. Kami tidak butuh itu karena kalau itu pasti kami ban. Jadi tolong berikanlah yang bersifat positif dan produktif. Kami tidak dalam posisi bersaing. Ya. Kita tidak dalam posisi bersaing karena kami tidak dibayar oleh negara, tidak dibayar siapa-siapa. Kami butuh masukan, tapi masukan yang konstruktif, bukan yang pelecehan. Yang positif. Kalau Anda memberikan masukan yang melecehkan ya tentu Anda siapa ya kan? Ya itu jadi mohon. Ya. Mungkin itu dulu teman-teman di sesi kali ini. Tolong disaksikan nanti di video selanjutnya. Kita banyak sekali video edukasi tentang hukum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk siang ini. Terima kasih untuk telah melihat video live-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Terima kasih.